Perempuan tuh cukup di rumah aja, mengurus suami, mengurus anak, udah. Pernah nggak dengar pernyataan itu? Nah, semenjak aku belajar tentang pemberdayaan perempuan ini, aku merasa dapat sesuatu yang baru banget, mendapatkan pengetahuan baru yang kemudian juga lagi-lagi mengubah cara pandang aku. So, salah satu hal besar yang digaungkan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah tentu saja itu tentang pemberdayaan perempuan. Dimana, nih aku baca ya, pengertian dari pemberdayaan perempuan itu sendiri adalah serangkaian upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial agar mereka dapat memainkan peran setara dengan laki-laki. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana perempuan mampu terlibat dan dilibatkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembangunan. Apakah sesuatu yang dibangun itu ramah tidak terhadap perempuan? Kan timbul pertanyaan ya, emang kenapa sih perempuan harus berdaya seperti itu kan? Dari yang aku pelajari, aku menarik kesimpulan bahwa ketika perempuan berdaya, perempuan punya banyak pilihan. Dan selain dari itu adalah ada faktor subjective well-being atau faktor kebahagiaan. Bagi beberapa perempuan, salah satu kebahagiaan mereka bisa jadi adalah hadir, tampil, ikut serta di ruang publik, karena itu menjadi bagian dari dirinya yang membuat dia lebih bahagia. Nah, ketika itu dia tidak memiliki, maka bisa jadi perempuannya semakin tidak berdaya, tentunya juga semakin tidak bahagia. Ketika perempuan tidak bahagia, maka anak tidak bahagia, suami juga cenderung tidak bahagia, sehingga keluarga menjadi kurang keharmonisannya. Adapun komponen pemberdayaan perempuan meliputi yang pertama adalah akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dan ketiga adalah kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Dasar hukum dari pemberdayaan perempuan di Indonesia ini ada beberapa. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu urusan wajib pemerintah. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di mana sistem perencanaan pembangunan nasional harus utamakan gender dalam perencanaan pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015, yaitu tentang pedoman pelaksanaan arus utamaan gender di daerah. Sebenarnya masih banyak banget pasal-pasal lain yang menjelaskan tentang pemberdayaan perempuan ini. Balik lagi, seperti yang aku sampaikan sebelumnya, jika dulu aku berpikir perempuan itu hanya di rumah saja, nyatanya beberapa perempuan mungkin merasa bahagia ketika dia mampu hadir di tengah masyarakat, dan kita tidak bisa membatasi itu karena itu menjadi bagian dari kebahagiaannya. Dan bahkan beberapa perempuan yang mampu